هموم الشائكة والظلم والأوزار. تلك الليالي الحالكة تزدان بالأنوار. فسيد الملائكة بالأمر جاء وزار. بهجرة مباركة للمصطفى المختار. للمصطفى المختار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa karrama wa azzama wa majjada ala sayyidina Muhammadin tahal amin. Wa ala ikhwanihin nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita sampai pada penghujung dari tahun 1442 Hijriah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tahun 1443 Hijriah. Karenanya mari kita semuanya berintrospeksi diri, muhasabah terhadap diri kita masing-masing. Apa yang pernah kita lakukan dalam satu tahun, karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Apa yang pernah kita perbuat, karena semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hari kiamat. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap kali kita memperingati tahun baru Hijriah, maka kita diingatkan oleh satu sejarah yang tidak akan pernah kita lupakan dalam kehidupan kita. Sejarah perjuangan yang tanpa henti dan tidak akan pernah terulang dalam sejarah manusia. Kesabaran yang tanpa pamrih dan tidak akan pernah bisa orang menirunya. Sejarah keteguhan, ketegaran yang tidak pernah goyah menghadapi semua musuh sekalipun. Sejarah keberhasilan yang diakui oleh kawan ataupun lawan. Sejarah dari orang yang paling mulia, sejarah dari orang yang paling berkah, sejarah dari orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sejarah dari orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang agung. Beliau adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling bertakwa, seorang yang paling berilmu, seorang yang paling mulia, dan seorang yang menjadi panutan kita di dunia dan di akhirat. Saudara-saudaraku, ketika kita mengingat perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita diingatkan dengan perjuangan, kesabaran, keteguhan, dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberhasilan dan kejayaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana.
Jika kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya. Ketika orang-orang kafir mengeluarkan keduanya, dan kemudian ketika keduanya berada di Gua Thur, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, janganlah engkau bersedih, karena sesungguhnya Allah akan menjaga dan menolong kita. Satu perjuangan, satu perjalanan yang bersejarah dari seorang Rasul bernama Muhammad akan dicatat oleh sejarah manusia, bahwa perjuangan yang penuh dengan lika-liku, perjuangan yang penuh dengan rintangan, halangan, ujian, semuanya dia hadapi dengan ketegaran, kesabaran, keteguhan, dan keberanian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau hendak hijrah, maka orang-orang kafir Quraisy ketika itu mereka berkumpul di satu tempat. Mereka ingin mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kumpul dan di situ datang seorang yang tua dan tidak dikenal. Dia adalah iblis yang menjelma menjadi manusia. Setiap pendapat yang kemudian diusulkan oleh mereka yang kumpul ketika itu ditolak. Sampai pada akhirnya ada pendapat dari Abu Jahal. Dia mengatakan, kita kumpulkan dari setiap kabilah masing-masing pemuda yang gagah berani. Kita persenjatai dan kemudian dia mengatakan kita bunuh bersama-sama Muhammad itu. Sehingga Bani Hashim tidak akan bisa menuntut kepada siapa. Dia akan kemudian berhadapan dengan semua kabilah yang ada di daerah Makkah ini. Iblis yang mendengar usulan dan pendapat Abu Jahal, kemudian dia mengiyakan, mengatakan, hadza huwar ra'yu. Inilah pendapat yang benar. Maka pendapat itu kemudian disetujui oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka kumpulkan pemuda-pemuda yang gagah berani, mereka persenjatai, dan kemudian mereka mengatakan, bunuhlah Muhammad secara bersama-sama. Jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu rumahnya sudah dikepung oleh pemuda-pemuda tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, tidurlah di tempat tidurku dan berselimutlah dengan selimutku. Sayyidina Ali seorang yang gagah berani, seorang yang tahu bahwa yang memerintahkan beliau adalah seorang nabi. Pasti beliau tunduk dan patuh kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar, beliau kemudian mengatakan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, ada beberapa amanah titipan dari orang-orang kafir Quraisy, maka esok hari berikan titipan ini kepada mereka. Subhanallah, orang yang sedang dalam keadaan kesulitan, orang yang sedang dicari-cari oleh musuhnya, orang-orang kafir Quraisy, orang yang sedang ingin menyelamatkan dirinya, tapi masih mengingat ada amanah yang ada pada beliau. Bahkan amanah itu, sebagian dari orang-orang yang ingin mencelakai beliau, beliau masih memberikan amanah itu kepada yang berhak menerimanya. Sungguh suri tauladan yang patut kita jadikan sebagai contoh. Berapa banyak orang yang mendapatkan amanah tapi tidak diberikan kepada yang berhak mendapatkannya. Berapa banyak pemimpin yang jika kemudian diberikan amanah oleh rakyatnya, maka dia tidak memberikan amanah itu kepada rakyatnya. Bahkan berapa banyak pemimpin yang ketika mereka dipilih oleh orang-orang yang mendukungnya, bahkan mereka pun lupa kepada orang-orang yang mendukungnya. Bagaimana kepada orang yang melawan dan menentangnya. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumahnya dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu membacakan
surat Yasin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian datang ke rumahnya Abu Bakar, mengajak Abu Bakar untuk hijrah bersamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar sampai berada di Gua Thur. Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya akan masuk lebih dahulu ke gua ini sebelum Anda. Jika ada sesuatu yang membahayakan, maka sesuatu itu akan mengenai saya dan tidak mengenai Anda." Dilihatlah, diteliti gua itu, dan kemudian setelahnya Abu Bakar mempersilahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk. Tapi ada satu lubang yang di situ biasanya ada ular, kalajengking, binatang yang berbisa. Maka kemudian Abu Bakar menutupnya dengan kakinya. Ternyata memang benar di situ ada ular dan kalajengking yang kemudian mematoknya dengan bisahnya. Jadilah kemudian Abu Bakar meringis dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang kafir Quraisy mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian hampir mereka mengetahui Rasulullah dan Abu Bakar di dalam Gua Thur, maka kemudian Abu Bakar ketika itu mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka melihat ke arah bawah, maka mereka akan melihat kita berada di gua ini." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, "La tahzan, janganlah engkau bersedih. Innallaha ma'ana." Sesungguhnya Allah ma'ana, bukan berarti Allah bersama dengan mereka di Gua Thur. Ma'ana bukan berarti kemudian Allah bersama mereka dalam perjalanan hijrah. Ma'ana artinya Allah menolong mereka, menjaga mereka, dan melindungi mereka. Dan benar Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah." Jika kalian tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya. Ternyata di pintu gua, di mulut gua itu ada laba-laba, sarang laba-laba yang menutup mulut gua tersebut, dan ada 2 burung merpati yang sedang bertelur. Maka mereka pun ketika melihat ada sarang laba-laba mengatakan, maka tidak ada orang, tidak ada siapapun di dalam gua tersebut. Mereka kembali dengan tangan hampa. Jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar meneruskan perjalanannya. Ada penunjuk jalannya yang bernama Abdullah ibnu Uraiqid. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Quba. Beliau kemudian berada di sana untuk beberapa lamanya. Setelah itu kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disambut oleh orang-orang muslim, kaum muhajirin dan kaum ansor sudah bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Nabi mereka, Rasul mereka, pujaan mereka, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kaum Ansor berebut untuk mengambil tali pelana dari unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin Rasulullah singgah di tempat mereka. Mereka ingin mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Khallu sabilaha fa innaha ma'murah. Biarkan dia berjalan karena sesungguhnya dia diperintahkan. Sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di satu tempat. Di tempat itulah ontanya kemudian berhenti. Bahkan kemudian dia duduk. Tempat itulah
cikal bakal dari Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penuh dengan perjuangan, penuh dengan kesabaran, penuh dengan kegigihan, penuh dengan keberhasilan yang dicapai setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan sahabat-sahabatnya untuk tegar. Karena kesabaran dan ketegaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah berikan keberhasilan pada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bukan karena takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan seorang pengecut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah bukan karena tidak berhasil dakwah di Makkah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah karena diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Umirtu biqaryatin ta'kulul qura yaquluna Yathrib wa hiyal Madinah. Saya diperintahkan untuk hijrah ke satu tempat, dan dari tempat itu akan terpancar dakwah Islam. Mereka mengatakan tempat itu namanya Yathrib dan dia adalah Madinah, yang kemudian dikenal dengan Munawwarah, Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bercahaya, karena dari situlah terpancar dakwah Islam, karena dari situlah adanya keberkahan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang tegar, orang yang tangguh, orang yang tidak akan pernah goyah dengan semua rayuan, semua rintangan, semua ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditawari oleh orang-orang kafir Quraisy ketika kemudian mereka datang kepada paman beliau Abu Thalib. Mereka mengatakan, jika keponakanmu itu menginginkan jabatan, maka kita jadikan dia orang yang paling tinggi jabatannya di antara kita. Jika keponakanmu itu menginginkan kekayaan, kita kumpulkan harta kita, kita berikan kepadanya. Dan jika ingin istri yang paling cantik, kita carikan di antara orang-orang yang ada di Makkah ini untuk dipersunting olehnya. Disampaikan oleh Abu Thalib keinginan dari orang-orang kafir Quraisy ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawab Rasulullah? Dengan lantang, dengan gagah berani, dengan tekad yang tinggi, beliau mengatakan, wallahi ya ammi, law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadha ad-din ma taraktuhu hatta yudhhirahu Allah au ahlika dunahu. Demi Allah wahai paman, jika mereka mampu untuk meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, agar kemudian aku meninggalkan dakwah ini, maka tidak akan pernah aku tinggalkan sampai Allah menunjukkan keberhasilan dakwah ini atau aku meninggal dunia karenanya. Sungguh perkataan orang yang gagah berani, sungguh perkataan seorang pemimpin yang tidak akan pernah goyah dengan apapun. Gunung yang tinggi, gunung yang begitu besar, dia akan goyah karena guncangan, gempa, bahkan letusan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah goyah dalam memperjuangkan agama Islam ini. Inilah yang patut kita tiru dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah suri tauladan yang sempurna dari seorang yang paling mulia, yaitu baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena perjuangannya, karena kegigihannya, karena kesabarannya, maka Allah taala memberikan keberhasilan. Al-hijratu mambaul amjad. Hijrah adalah sumber, titik awal dari kejayaan umat Islam ini. Dari Madinah akan terpancar dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia, dan itulah yang kita rasakan sekarang ini. Keberkahan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kemuliaan ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keberhasilan ada juga pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua juga bisa mengambil hikmah dari ini semuanya, menjadikan beliau sebagai uswah hasanah kita, suri tauladan kita, agar kita di dalam mengarungi hidup ini yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan rintangan, apalagi kita sekarang berada di masa pandemi COVID-19, banyak di antara kita yang sedang terpuruk dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam hal-hal yang lainnya. Kita berharap mudah-mudahan semuanya kita hadapi dengan sabar. Kita hadapi dengan teguh pendirian. Kita hadapi dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberhasilan di dunia dan di akhirat sebagaimana yang Allah tunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan bulan Muharram yang kita akan hadapi menjadikan bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Kita dijauhkan dari godaan syaitan dan kita pun juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.